Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Itsna Nur Adil Rahman, NIM 2021-53031, Prodi Sistem Informasi, dan dari Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan saya, contoh jurnal umum, buku besar, dan pembuatan neraca saldo. Di sini saya memiliki studi kasus di bulan Oktober. Tanggal 11 bulan Oktober 2020, Elisa memberi modal ke salon Elisa sebanyak 10 juta. Jadi, kas bertambah 10 juta dan modal Elisa bertambah 10 juta. Jika dibuat jurnal umum, maka akun kasnya debit 10 juta dan modal Elisa masuk ke kredit 10 juta. Jadi referensi di sini nomor 111, 112 itu nanti diisi setelah pembuatan buku besar. Kita abaikan dulu referensinya, kita jelaskan jurnal umumnya dulu. Kasus di tanggal 12 Oktober 2020, salon Elisa meminjam uang kepada direktur sebanyak 1 juta untuk menambah modal salon Elisa. Jadi Elisa itu hutang ke direktur sebanyak 100 juta. Jadi kasnya bertambah 100 juta dan salon Elisa memiliki hutang sebanyak 1 juta. Jika dibuat jurnal umum, kas masuk ke debit 100 juta, mohon maaf. Jadi kasnya masuk ke debit 1 juta dan hutangnya masuk ke kredit 1 juta. Tanggal 13 Oktober 2020, salon Elisa mendapatkan jasa riasnya sebesar 600. Jadi kasnya bertambah 600.000 dan pendapatan salon Elisa 600.000. Jika dibuat jurnal umum, maka kasnya masuk ke debit 600.000 dan pendapatannya kredit 100.000. Dan studi kasus pada tanggal 14 Oktober 2020. Salon Elisa menyelesaikan jasa riasnya sebesar 2 juta, tetapi salon Elisa belum menerima uangnya. Jadi konsumennya itu rias ke salon Elisa, tetapi hutang dulu. Jadi di jurnal umumnya itu masuk ke piutang 2 juta dan pendapatannya berkurang 2 juta karena belum dibayar oleh konsumennya tadi. Piutangnya debit 2 juta dan pendapatannya kredit 2 juta. Di tanggal 16 Oktober 2020, Elisa mengambil uang dari salon sebanyak 200. Jadi, brief itu di sini artinya Elisa mengambil uang dari salon untuk kepentingan pribadinya sendiri. Jadi briefnya 200.000 dan kasnya berkurang 200.000 karena diambil Elisa tadi untuk kepentingan pribadi. Jika dibuat jurnal umum, maka Elisa tadi mengambil atau brief itu masuk ke debit 200.000, kreditnya dicoret dan kasnya dicoret, debitnya dan kreditnya 200.000. Di sini ada halaman 1. Itu artinya jurnal umum halaman 1. Ini nanti kita isi ke buku besarnya. Studi kasus bulan November. Tanggal 1 November 2020, salon Elisa mengeluarkan uang untuk melakukan pembelian alat riasnya sebanyak 6 juta. Jadi alat riasnya itu 6 juta dan kasnya berkurang 6 juta untuk pembelian alat riasnya. Jika dibuat jurnal umum, maka debitnya 6 juta dan
kreditnya dicoret, dan kasnya dimasukkan ke kredit 6 juta. Di tanggal 2 November 2020, Elisa mendapatkan jasa riasnya sebesar 4 juta. Jadi kasnya 4 juta bertambah dan pendapatannya juga bertambah 4 juta. Jika dibuat jurnal umum, maka kasnya 4 juta masuk ke debit dan pendapatannya 4 juta masuk ke kredit. Di kasus tanggal 3 November 2020, Elisa menyerviskan peralatan riasnya sebesar 2 juta secara kredit dan diangsur 2 bulan. Jadi servisnya 2 juta dan kasnya berkurang 1 juta untuk membayar tadi peralatan alat riasnya dan masih hutang 1 juta. Jika dibuat jurnal umum, maka alat riasnya masuk ke debit 1 juta dan mohon maaf, tadi tanggal 3 ya, jadi servisnya debitnya masuk ke 2 juta ke debit dan kasnya kredit 1 juta dan tadi hutang 1 juta masuk ke kredit. Kasus tanggal 4 November 2020, Elisa melakukan pembelian alat rias menghabiskan uang sebesar 1 juta. Jadi alat riasnya itu 1 juta dan kasnya berkurang untuk membeli alat riasnya 1 juta. Jika dibuat jurnal umum, maka alat rias debitnya 1 juta dan kasnya masuk ke kredit 1 juta. Studi kasus tanggal 5 November 2020. Salon Elisa mendapatkan jasa riasnya sebesar 4 juta. Jadi kasnya bertambah 4 juta dan pendapatannya bertambah 4 juta. Jika dibuat jurnal umum, maka kas masuk ke debit 4 juta dan pendapatannya masuk ke kredit 4 juta. Di sini halaman 2 seperti tadi halaman 1, ini nanti masuknya ke buku besar, referensi buku besar. Studi kasus bulan Desember 2020. Tanggal 10 Desember 2020, Salon Elisa mendapatkan jasa rias sebesar 5 juta. Jadi kas bertambah 5 juta dan pendapatan bertambah 5 juta. Jika dibuat jurnal umum, maka kasnya masuk ke debit 5 juta, pendapatannya masuk ke kredit 5 juta. Tanggal 11 Desember 2020, Elisa dapat penambahan dana dari pihak keluarga sebanyak 2 juta. Jadi, kas bertambah 2 juta dan penambahan dana atau masuk ke modal 2 juta. Jika dibuat jurnal umum, maka kasnya debit 2 juta dan penambahan dana masuk ke kredit 2 juta. Studi kasus tanggal 12 bulan Desember 2020. Salon Elisa menggaji karyawannya sebesar 100.000. Jadi beban gaji 100.000 dan kas berkurang 100.000. Jika dibuat jurnal umum, maka beban gajinya debitnya masuk 100.000 dan kasnya 100.000 masuk ke kredit. Studi kasus tanggal 13 Desember 2020, Elisa melunasi hutang-hutangnya. Yang tadinya hutangnya masih 100 juta, Elisa ingin melunasi semuanya ya. Jadi hutangnya berkurang 101 juta dan kasnya berkurang 1 juta untuk membayar hutang-hutangnya. Jika dibuat jurnal umum, maka hutangnya masuk ke debit 100 juta dan kasnya masuk ke kredit 1 juta. Studi kasus terakhir tanggal 14 Desember 2020. Salon Elisa melakukan pembayaran tagihan kontrakan salon sebanyak 5 juta. Jadi, biaya kontrakannya 5 juta dan kasnya berkurang 5 juta untuk membayar kontrakan salon Elisa.
Jika dibuat jurnal umum, maka debitnya menjadi 5 juta dan kasnya masuk ke kredit 5 juta. Nah, di sini ada buku besar. Buku besar itu mengelompokkan akun-akun seperti akun kas, akun modal, hutang, pendapatan, akun piutang, akun beban gaji, akun priv, dan akun alat rias, akun servis, akun penambahan beban, dan akun biaya kontrak. Jadi di bulan Oktober, November, Desember itu dikelompokkan jadi satu di buku besar. Jadi kalau kas ya masuknya ke akun kas. Kalau akun modal ya masuknya ke akun modal itu. Nah, di sini jangan lupa membuat nomor 111 atau nomor 112 dan seterusnya untuk memudahkan pencariannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan referensi JU1, JU2, dan JU3. JU1 itu di sini maksudnya jurnal umum nomor 1. Yang tadi nomor 1 itu masuknya ke sini. Yang kedua ada jurnal umum 2. Artinya jurnal umum halaman 2. Dan JU3 itu jurnal umum halaman 3. Di sini kok kas semua? Ya, karena di bulan Oktober, November, Desember itu kasnya dijadikan satu atau dikelompokkan di sini dan dinamakan akun kas dan seterusnya sampai bawah. Di sini ada beberapa kolom. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Ini ada akun T yang di kirinya ada debit dan kanannya ada kredit. Saya akan jelaskan ya. Tanggal 11 bulan 10 2020, kasnya referensinya dari jurnal umum nomor 1 masuk ke debit 10 juta dan kreditnya strip. Dan saldo ini nominalnya sama dengan debit dan kredit sebelahnya. Jadi nggak boleh nggak sama, harus sama semua. Dan nominal yang ada di buku besar ini itu harus sama dengan nominal yang ada di jurnal umum. Harus sesuai, tidak boleh geser sedikit pun. 01 tidak boleh. Itu akan membuat fatal. Yang kedua, tanggal 12 bulan Oktober 2020, kas JU1 dan debitnya 1 juta dan saldonya 1 juta masuk ke debit. Dan seterusnya sampai tanggal 14 Desember 2020, jurnal umum nomor 3 itu referensinya nomor 3 tadi jurnal umum dan masuk ke kredit 5 juta, dan debitnya strip aja. Lah itu kok ada total? Ya nanti ini dijelaskan kalau di neraca saldo. Ini kita abaikan dulu. Akun modal tanggal 11 strip 10 2020. Di sini keterangannya modal karena akun modal dari Alisa tadi. Referensinya jurnal umum nomor 1. Dan nominalnya masuk ke kredit 10 juta sesuai dengan jurnal umum tadi nomor 1. Akun hutang sama dengan akun-akun lainnya kayak kas atau akun modal. Di situ ada bulan Oktober dan November, Desember. Ketiga bulan itu ada di sini semua. Kenapa? Iya, karena di sini itu mengelompokkan akun ya tadi. Totalnya itu kita abaikan saja. Nanti jelaskan di neraca saldonya. Di sini kok keterangannya sama? Iya, karena kan tadi mengelompokkan. Jadi ditulis hutang saja nggak apa-apa. Soalnya ini sudah ada keterangannya dari akun hutang. Akun pendapatannya sama. Pada tanggal 13, 14 Oktober, 2, 5 November, dan 10 Desember, kita mengelompokkan dari bulan
Oktober, November, Desember itu dijadikan satu ke akun pendapatan. Jadi pendapatan akun pada bulan Oktober, November, Desember itu dijadikan satu ke akun pendapatan nomor 114. Sama ke bawahnya ya. Jadi itu nominalnya, ingat ya, nominalnya tidak boleh geser 01 pun atau tidak boleh salah angka dari jurnal umumnya. Sini sampai akun biaya kontrakan pembuatannya. Kalau akunnya ada 20 ya, tulis akun 20. Jadi itu mengelompokkan satu persatu dari bulan November, Desember, Oktober, November, Desember. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo. Di sini ada kode akun. Kode akun itu dari nomor kode akunnya yang di buku besar. Contoh, 111. Nama rekening ini keterangan dan saldo debitnya itu sama. Nah, saya akan menjelaskan tentang kasnya tadi kok banyak. Lah, ini kok cuma 12.200.000. Kenapa? Ya, ini saya akan jelaskan di kode akun nomor 111. Keterangannya kas. Kita lihat ke buku besarnya, ke akun kas. Akun kas nomor 111. Jadi 11 sampai dengan tanggal 14 Desember ini kita debitnya kita jumlahkan dan mendapatkan nilai 26.600.000 dan kreditnya juga dijumlahkan mendapatkan 14.400.000. 26.600.000 dikurangi 14.400.000 jadinya 12.200.000. Nah, itu yang kita tulis nanti ke neraca saldonya, hasil akhir atau totalnya. Yang kedua, modal. Kode akunnya 111, nama rekeningnya modal, dan di situ masuk ke kredit 10 juta sesuai dengan buku besarnya tadi. Akun 113, nama rekeningnya hutang dan masuk ke kredit 1 juta. Kode akun 114, nama rekeningnya pendapatan dan kreditnya 15.600.000. Nomor akun 115, nama rekeningnya piutang dan masuk ke debit 2 juta. 1.600.000, beban gaji, debitnya 2 juta. 117 kode akunnya dan nama rekeningnya brief tadi yang salon Elisa itu. Yang Elisa mengambil uang dari salon Elisanya sendiri untuk keperluan pribadi. Masuk ke debit 200.000. Kenapa kok 200.000? Ya, kita coba lihat. Kode akunnya 117 dan nama rekeningnya brief. Oke, kita cari akun brief. Nah, di sini akun brief tadi pada tanggal 16 Oktober 2020, debitnya 200.000. Jadi sesuai dengan buku besarnya. Yang piutangnya briefnya 200.000. 118 kode akunnya, nama rekeningnya alat rias, masuk ke debit 7 juta. Dan nama kode akunnya 119, nama rekeningnya servis dan debitnya 2 juta. 120 kode akun, nama rekeningnya penambahan dana dan kredit 2 juta, biaya kontrakan masuk ke debit 5 juta. Jadi ini di total semuanya antara debit dan kredit itu
28.600.000. Jadi hasil akhir antara debit dan kredit itu harus balance atau sama. Jika tidak sama, maka berarti dari jurnal umum atau buku besarnya sudah salah nominalnya. Sekian penjelasan dari contoh jurnal umum, contoh buku besar, dan contoh neraca saldo. Mohon maaf jika tidak jelas atau ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.